Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kiranya kasih Tuhan dan anugerahnya senantiasa menyertai kita untuk melanjutkan kehidupan kita di hari ini. Pagi ini bacaan kita dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 hingga ayat yang ke-21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kasih yang lebih besar. Jika kita ada di posisi Elisa yang sedang sibuk bekerja, pikiran dan perhatiannya sedang fokus terhadap apa yang sedang dilakukan, lalu tiba-tiba ada yang memberikan tugas yang lain. Bagaimanakah kita berespon? Hal yang wajar, saudaraku, jika kita berpikir dan mempertimbangkannya lebih dahulu. Apakah mungkin? Bagaimana dengan kelanjutan pekerjaan yang sementara kita kerjakan? Mungkin ini baru separuh jalan. Lalu kita katakan, tunggu dulu, atau bisa menolak, atau kita bisa meminta orang lain untuk menggantikannya. Hal yang menarik dan luar biasa dari seorang Elisa yang kita baca kisahnya dalam teks ini. Ketika Nabi Elia baru saja menemui Tuhan di Gunung Horeb, dan ia telah mendapat penguatan dari dalam gua itu melalui kehadiran Tuhan di sana. Ia pergi menemui Elisa yang sedang bekerja keras. Secara mendadak Nabi Elia melemparkan jubahnya kepadanya dan mengenakannya. Sebagai tanda dan simbol untuk menunjukkan bahwa kuasa dan wewenang Elia diberikan kepadanya sebab ia akan segera purna bakti. Elisa tidak menolak. Walau itu belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia menerima dengan senang hati. Keputusan Elisa untuk menerima panggilan yang diutarakan oleh Elia adalah keputusan yang memang akan mengubah hidupnya. Maka Elisa sadar perlu perhitungan dan totalitas komitmennya. Itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan ketika dipanggil Elia, Elisa menyadari bahwa ia akan memulai kehidupan yang baru, jauh dari rumah dan keluarga orang tuanya. Karena itu ia meminta izin terlebih dahulu dan pulang berpamitan pada kedua orang tuanya. Saudara-saudaraku, hal ini penting sebagai anak. Elisa menundukkan tanggung jawabnya kepada orang tuanya dan menyampaikan keputusannya. Di sisi lain, Elisa yang sedang membajak, sedang aktif bekerja, ia bukanlah seorang pemalas, tetapi ia adalah orang yang bertanggung jawab. Ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Dan yang ke-12 itu ia sendiri yang mengemudikannya. Tuhan mempercayakan tugas kepada Elisa. Karena Elisa adalah orang yang layak dipercayai. Elisa adalah pelayan yang terpilih. Di antara banyak yang meninggalkan Tuhan dan memilih menyembah Allah. Menyembah Baal. Elisa adalah orang yang masih tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa Elisa memberikan totalitas komitmen dalam panggilan barunya kepada Nabi. Ketika ia menyembelih lembu-lembunya seraya mengorbankan mereka dengan menggunakan kayu bajaknya sebagai kayu pembakaran. Dengan demikian habislah alat-alat produksinya dan sekaligus ini menjadi tanda bahwa ia memutuskan hubungan dengan kehidupan masa lalunya. Tanda bahwa dia tidak akan kembali lagi melanjutkan pekerjaannya di situ. Dia akan menjadi pengikut Elia sepanjang pelayanannya. Saudara-saudaraku, pesan yang sama juga telah disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 14 ayat 26 ketika ia mengatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya,
Saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara sekalian, kata membenci di sini tidak dapat diartikan sama seperti yang tertulis. Sebab yang dimaksudkan di dalam teks ini adalah Yesus menuntut agar kesetiaan dan kasih kepadanya haruslah lebih besar daripada setiap hubungan kasih sayang yang ada yang kita miliki dalam hidup ini. Sekalipun itu kepada keluarga kita sendiri. Bagaimana besarnya kasih kita kepada keluarga, kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus haruslah lebih besar. Maka mengikut Tuhan bukanlah keputusan kecil. Karena itu seyogyanya tidak dilakukan secara gegabah dan emosional. Ada konsekuensi yang akan kita tanggung ketika kita menjadi orang-orang yang memilih untuk mengikut Tuhan. Bila keputusan mengikut Tuhan diambil di tengah luapan emosi yang menggebu-gebu, ada resiko keputusan itu bukan menjadi keputusan yang mantap. Padahal orang yang sedang bersemangat bekerja dan berkobar-kobar, mengambil komitmen yang besar tanpa mengerti benar konsekuensinya, ini sangat membahayakan kehidupan imannya. Sebab dalam perjalanan waktu bisa jadi akan undur. Satu contoh yang lazim kita jumpai adalah semangat yang terlibat dalam pelayanan dengan mengasumsikan semua orang di gereja adalah orang-orang yang baik. Lalu semua kita melibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Dia lupa bahwa gereja juga adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Kumpulan orang-orang yang belum sepenuhnya berbakti kepada Tuhan. Kumpulan orang-orang yang mungkin saja ada yang belum mengerti panggilan. Akibatnya ketika kita memaksakan pelayanan harus dikerjakan kepada seseorang, ketika terjadi gesekan dalam pelayanan, dia akan kecewa dan mungkin sekali menarik diri dari gereja. Saudara-saudaraku, teks ini mengajarkan kita bahwa Tuhan berkarya dengan bebas dalam hati setiap orang. Setiap orang yang menerima panggilan Tuhan haruslah mengerti betul konsekuensi yang harus ia kerjakan. Bagi kita yang Tuhan sudah pilih menjadi anak-anaknya, baiklah kita sikapi dengan sikap hidup yang wajar terhadap panggilan Tuhan. Kita menghargainya, kita bersyukur bahwa Tuhan mau memilih kita. Maka marilah kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan telah percayakan itu. Tuhan tidak pernah salah memilih orang untuk mengikutinya. Maka marilah kita saudara sekalian mengiring dia dengan kasih yang lebih besar dari kasih kita kepada orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami hanya mau mengucapkan syukur kepadamu pada pagi ini. Membaca firman-Mu pagi ini mengingatkan kami, kalau kami boleh percaya kepadamu, kalau kami boleh mengikut Engkau, itu hanya karena kemurahan-Mu yang telah memilih dan memanggil kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menyadari panggilan-Mu ini. Sehingga kami membaktikan diri kami kepadamu ya Tuhan, dengan kasih yang lebih besar dari kasih yang kami miliki dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami. Kuatkanlah kami supaya kami semakin serupa dengan firman-Mu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa di dalam sorga, Engkau tahu apa yang sedang kami kerjakan. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami supaya kami semakin bertanggung jawab. Mewujudkan kasih kami kepadamu dengan melaksanakan dengan kesetiaan segala apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Pada waktu kami menyadari bahwa kami adalah umat-umat-Mu, kuatkanlah mereka untuk tetap setia mengiring Tuhan, setia mengikuti Engkau Tuhan, setia berbakti kepadamu dan melayani Engkau dalam segenap apa yang Tuhan sudah percayakan. Supaya dimanapun kami berada, orang akan mengetahui kami sebagai pengikut-pengikut-Mu. Kami memang belum sempurna mengiring Tuhan, tapi kami mohon supaya Roh-Mu yang semakin menguatkan kami, supaya kami semakin taat mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas di hari ini. Sertailah kami semua dalam segenap kegiatan-kegiatan kami. Saudara-saudara kami yang masih tetap bergumul sakit dengan sakit penyakit mereka, Tuhan akan terus menyembuhkan, menguatkan, dan menopang. Mereka yang sedang berduka, Tuhan akan menghapus air mata mereka, menggantikan dengan pengharapan yang baru daripada-Mu, bahwa apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik adanya. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tahu kami tidak akan berjalan sendiri di sepanjang hari ini,
tapi Bapa akan menyertai kami dan memahami segala yang kami perlukan dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.